Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang juga ada di rumah, untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kondisi keadaan negara kita yang membuat kita harus terpisah satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan, tidak boleh berkumpul di dalam gereja, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mau kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kita percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberkati setiap roti makanan kita, air minuman kita, bahkan sakit penyakit Tuhan akan lalukan dari kehidupan. Oleh sebab itu, ambil waktumu yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau merasakan sungguh-sungguh kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Dia akan datang melawat setiap saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian, masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Hati Tuhan
kami. Engkau Allah tempat perlindungan kami yang pasti. Engkau melihat setiap jiwa-jiwa yang rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Engkau melihat setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Mari Tuhan, Engkau datang menghampiri setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di dalam baik-Mu, bahkan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah mereka terus membuka hati mereka untuk mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Membuka hati mereka untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab tiada lain Tuhan, hanya Engkau saja yang mereka sembah. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah live streaming kami pada pagi hari ini. Hanya ke dalam kuasa-Mu, Roh Kudus mengambil alih ibadah kami. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu. Hanya Tuhan yang memampukan kami Tuhan saat ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau beracara Tuhan lewat ibadah kami, kami percaya ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan boleh nyatakan di tempat ini, bahkan di rumah-rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau boleh tetap bersuka cita, sebab Tuhan mengatakan bahwa kami harus bersuka cita. Senantiasa kami harus bersuka cita. Kami melewati badai apapun Tuhan, kami boleh tetap bersuka cita, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang mengadakan kami, boleh mengatakan kami bersuka cita. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya ketika kebenaran firman itu ada di dalam kehidupan kita, maka firman itu yang akan memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
El Shaddai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan dalam pujian kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau kiranya sedia memberkati setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengambil bahagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Biarlah Engkau Tuhan datang melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, untuk kebenaran firman-Mu disampaikan pada saat ini. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami boleh melakukannya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa iblis, kuasa setan dalam bentuk apapun yang ingin mengambil Tuhan benih firman Allah, kami berdoa, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hanya otoritas Allah, kedaulatan Allah, kemuliaan Allah Tuhan boleh nyatakan di tempat ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi atau selamat siang, menjelang siang, Bapak Ibu, keluarga besar Jemaat GPDI Epatra Misteri yang saya cintai kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Pada saat ini dengan keadaan situasi yang ada di kolong langit bumi di dunia ini, sampai kami di Indonesia pun, maka ada keadaan yang memprihatinkan ini. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak umat pilihan Tuhan, kita harus tetap berbakti sekalipun dengan kondisi sedemikian ini. Tentu akan melalui ibadah di gereja, kemudian di online kepada rumah-rumah setiap jemaat. Marilah kita ikut ibadah ini sekaligus dalam perjamuan suci di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita akan buka dalam kitab Alkitab, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Hari ini adalah mengenai panggilan. Kita orang percaya, anak Tuhan, umat pilihan, umat kesayangan Tuhan, umat yang kudus, harus melalui proses panggilan itu. Kita akan buka dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8. Nanti tolong Bapak Abednego baca ini ayat 8 ya. Mari Pak Abednego, tolong baca ayat 8. Terima kasih Bapak Abednego bisa bantu saya dalam baca firman Tuhan ini. Mari tolong. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Ya, mari jemaat perhatikan ayat ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, terima kasih Pak. Abraham dipanggil Tuhan. Pertama Abraham, A-B-R-A-M. Itulah panggilan, artinya orang yang mulia, orang yang benar. Setiap kita yang dibenarkan oleh Tuhan oleh darah Yesus, kita diawali dengan panggilan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-12, ayat Kejadian ayat 12 dan seterusnya, di sana dikatakan Abraham dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari negerinya 1. Keluar dari sanak saudaranya 2. Keluar dari rumah bapaknya 3. Jadi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, anak-anak umat ketebusan Tuhan. Kita melalui proses 3 hal ini. Dalam
Ujian 12 itu kita dipanggil keluar dari negeri kita, keluar dari sanak saudara famili kita, keluar dari rumah Bapa, di satu tempat yang Tuhan akan tunjuk, yang Abraham tidak tahu kemana harus dia pergi. Tapi tentu kita lihat di sana, dalam Kejadian 12 sudah nanti baca di rumah masing-masing. Abraham, dia membawa anak saudaranya, keponakannya itu Lot. Abraham membawa juga istrinya Sarah atau Sarai. Abraham membawa juga akan harta benda. Dalam ayat lain, Abraham bawa kambing, domba, dan lembu, dan semua yang dia miliki. Juga Abraham membawa orang-orang dari Haran yang dia dapat menuju satu negeri di sana Allah tentukan, yaitu Kanaan. Kita sebagai Abraham, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dari Haran dunia ini. Kita sudah menuju satu negeri yang kita sudah tahu persis, walaupun kita belum lihat, yaitu Kanaan, Samawi, sorga mulia. Dan kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6. Ayat 6 katakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, siapapun dia di dunia ini, kalau tidak dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan jalan, kebenaran, hidup. Sebab itu hari-hari ini kita jangan lepas dari kebenaran, jalan, dan hidup itu. Walaupun situasi keadaan yang ada di dunia ini, yang orang semakin khawatir, cemas, takut. Tapi kita sebagai anak-anaknya, kita harus takut kepada Tuhan. Yang pertama, sumber kehidupan. Sehingga kita terjerat dari maut. Dalam Amsal 1:4 ayat 27-26. Sehingga kita dalam Roma 5:8-9, kita sudah dibenarkan oleh darah domba Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah. Ini yang penting. Kalau kita dalam Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 11 tadi ayat 8, Abraham itu taat. Sekali lagi, Abraham itu taat. Orang yang akan menang harus taat. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya, penyakit apa saja, kita harus taat. Kalau saya lihat dalam salinan lain, taat itu obedient. Taat itu pengertian patuh, tunduk. Sekali lagi, taat dalam salinan obedient, patuh, taat, dan penurut. Jadi apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan, supaya kita luput dari segala mau kematian sekalipun, kita harus taat. Apa yang Tuhan firmankan itu harus taat, ada dalam hidup ini. Kita taat dalam Yesus. Firman Tuhan ada pada saudara dan saya sebagai orang percaya, dan kita tetap dalam Yesus. Maka apa yang kita minta, kita akan memperolehnya, menerimanya. Yohanes 15 ayat 7 itu saya kabari saudara, hari-hari ini kita taat, kita harus menurut. Bukan berarti kita abaikan apa yang disampaikan oleh keadaan dunia ini, ya. Maka kita harus taat, artinya waktu kebaktian sekalipun melalui online ini, sudah akan ikut ibadah di rumah masing-masing. No problem. Yang penting sudah bisa ikut ibadah. Karena satu saat kita tidak bisa lagi ikut ibadah. Ya. Dalam kitab Amos katakan, satu saat firman itu tidak ada yang menyampaikan lagi. Ya, ini masih ada disampaikan walaupun melalui online. Sebab itu mari saudara, saya ingatkan sama saudara,
Jangan abaikan ibadah, sekalipun di rumah masing-masing. Ya, dengan demikian kita lihat di sana bagaimana akan Abraham ini berhasil dan beruntung. Abraham dan kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ingin sampaikan, bukan Ibrahim ya, Abraham. Beda Ibrahim dan Abraham. Kita orang Kristen, Abraham, bukan Ibrahim. Abraham tadi saya sudah bilang A-B-R-A-A-M, orang mulia, orang benar artinya. Kalau Abraham pakai H-A-M, itulah yang disebut, di mana kita lihat di sana, maka Abraham orang yang akan masyhur di mana-manapun di seluruh bangsa di dunia ini. Dan terbukti sampai sekarang ini tetap anak-anak Tuhan, keturunan Abraham masyhur kemana-manapun juga di dunia ini. Puji Tuhan. Sehingga kalau kita mau menang, sekali lagi, kalau kita mau menang di dunia yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan berbagai masalah persoalan, tantangan, handicap, ujian sekalipun, kita harus seperti Abraham. Ya, taat, patuh, dan penurut. Ya, apa yang disampaikan firman Tuhan melalui hamba Tuhan, turut supaya kita selamat. Mari kita baca dalam kitab Lukas. Orang yang taat, penurut, dan patuh ada upah. Tidak sia-sia, saudara, ikut Tuhan. Nanti Pak Abenego kalau baca ayat ini, Lukas pasal 10 ayat 28 sampai 30, keras-keras ya. Jemaat yang di rumah, perhatikan ayat ini. Ada upah orang yang mengikuti Yesus. Sebagai Abraham, sekalipun dia tidak tahu lebih dulu negeri yang ditujukan oleh Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, tapi ayat ini mengatakan ada upah. Mari tolong baca Lukas pasal 10 ayat 28 sampai 30. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan ayat 37 hidup." ya. Oh, ayat 37 ya. Jangan 38, itu ayat 38. Ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 37. 28. Ya, itu 28. Oh ya, coba. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sorry. Saya sekali sudah mengikut engkau. Dan apa itu 28 tadi terusin? Ayat 28 tadi? Pelan-pelan ya. Ini ada dialog antara murid-murid termasuk Petrus dengan Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Sudah meninggalkan segala sesuatu seperti Abraham. Tinggalkan negerimu. Tinggalkan sanak saudara familimu. Tinggalkan rumah bapamu. Terus baca. Dan mengikut engkau. Dan mengikut Tuhan. Ini pertanyaan Petrus kepada Tuhan. Apa jawab Tuhan? Mari ayat berikut 29. Ayat 29. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, satu, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, terus anak-anaknya, semuanya, atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Oh, luar biasa. Haleluya. Kita beri. Kemudian, mari. Ada balan. Ada upah.
orang yang taat, patuh, dan menurut firman Tuhan. Ya, ada berapa kali tadi? Ada berapa? 100 kali lipat. Ya, terus Pak. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, Ya, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. ya, sekalipun penganiayaan datang, terus. Dan pada zaman yang akan datang, Dan pada zaman yang akan datang, hati, Iya. perhatian, pelan-pelan baca ini dengan keras. ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, kita beri kemudian. Ada, kita akan ujung endingnya hidup yang kekal. Sekali lagi jemaat, ikut saya, akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terus ayat berapa itu? Ayat 31. Ayat 30 sudah. Terima kasih Pak. Jadi di sini kita lihat, saudara ikut Tuhan tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Walaupun penuh tantangan, handicap, ujian, di ayat tadi dibaca oleh Abednego, ada penganiayaan sekalipun, ada upah. Ya, 100 kali lipat ganda loh. Saya dari itu gereja kecil sebaliknya. Tuhan sudah kasih upah. Ini dia upahnya. Saya menginjil kemana-mana ada upah. Ya, baik buat jemaat, buat pribadi saya, sampai saya sekarang ini 75 tahun tetap sehat. Tidak ada penyakit. Memang ada alami di situ 4 penyakit, harus saya mesti mati. Tapi Tuhan punya kemurahan, belas kasihan, anugerah kasih sayang Tuhan pada saya dan keluarga, sampai saya sekarang masih bisa berdiri di belakang mimbar. Bisa membawa, bisa menginjil kemanapun, cuma sekarang ini ada handicap karena keadaan akan situasi, sehingga kalau saya mesti pergi ke Malaysia menginjil, ke Belitung, ke Maluku Utara, kemana-mana harus karantina. Waduh, Tuhan Yesus, jangan heran. Jadi saya mesti ikut apa yang keadaan. Jadi saudara, ada upah. Ya, saya yakin saudara semua punya upah Tuhan beri. Amin. Amin. Oke. Dan kemudian ayat yang terakhir, karena tidak lama-lama, kita lihat bagaimana keberhasilan mereka yang dipanggil sebagai Abraham dalam kitab Kejadian 12, dan sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, murid Tuhan, umat yang kudus, saudara, umat yang kudus, kata Alkitab, umat pilihan, umat kesayangan. Jadi tidak ada orang pun satupun korek Anda, asal saudara menjadi umat yang kudus, umat pilihan dan umat kesayangan. Kalau sudah punya anak, tentu kalau ada orang yang mau macam-macam, Anda akan marah, Anda akan lawan. Itu sebabnya saudara ada milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Mazmur katakan. Jadi saudara jangan takut, kemanapun jangan takut. Tapi dengan situasi keadaan sekarang ya mesti bijaksana, ya mesti bijaksana. Oke, saya tidak pakai kata lain, ada ayatnya, kita harus bijaksana. Ya, jadi akhirnya dari Abraham dan sampai Abraham, orang yang mulia, orang yang benar, sebagai Abraham, yaitu orang yang akan dimasukkan kemanapun ke bangsa-bangsa. Saudara juga bisa dimasukkan kemana saja, asal saudara orang benar. Ya, orang yang patuh, taat, dan penurut akan apa firman Tuhan katakan, perintah Tuhan di ayat ini. Di Alkitab, kitab suci kita ini. Nah, dalam ayat yang berikut supaya kita menang, mari kita baca ayat yang terakhir, yaitu dalam kitab Wahyu 17 ayat 14. Mari Pak Abednego, supaya sudah menang ya. Wahyu 17
ayat yang ke-14. Ya. Wahyu 17 ayat 14. Ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Bisa kita beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara, taat, patuh, dan penurut akan firman Tuhan. Hal ini akan dialami saudara. Dalam keadaan situasi kesulitan, kesukaran apapun. Di sini ayat yang bagian B dari Wahyu 17 dia katakan, mereka bersama-sama dengan dia, yaitu anak domba. Yesus Kristus sudah menjadi anak domba, ya, yang disembelih di Bukit Golgota yang kita akan rayakan, peringati pada Paskah Jumat Agung akan datang tanggal 10. Sekarang ada Paskah, jadi kita harus lihat di sana Yesus sudah berkorban untuk saudara, untuk mengampuni dosa saudara, menyelamatkan jiwa saudara, untuk sampai masuk surga. Di sana mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil 1, yang telah dipilih atau terpilih 2, dan yang setia 3. Mesti ada 3 ini dalam kita hidup masing-masing. Terpanggil, bukan saya dipanggil saudara menjadi orang Kristen, tapi harus terpanggil, mesti taat, patuh, ya, penurut akan firman. Yang kedua, kita akan dipilih, bukan saja dipilih, bukan kita memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Kita tidak punya hak, kita tidak punya otoritas, tidak punya kuasa untuk memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saudara dan saya. Supaya saudara diselamatkan, diampuni dosa saudara, saudara akan menang di dunia ini, menjadi umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayang, dan setia. Tuhan berlaku setia kepada mereka yang setia. Amin. Amin. Dalam Mazmur 18 itu terus dia katakan, Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Tuhan berlaku kudus kepada orang yang kudus. Tuhan berlaku belat-belit kepada orang yang, itu ayatnya. Jadi jangan belat-belit. Kalau waktu kita ibadah, walaupun di rumah, mesti konsisten. Jangan neko-neko, jangan ada alasan. Ini hari-hari yang terakhir, zaman akhir. Masa-masa yang sulit, kata Alkitab. Masa-masa yang sukar. Tapi kalau saudara tetap pada proporsi yang dipanggil sampai terpanggil, sebagai anak Tuhan, dipilih dan terpilih untuk saudara setia, maka janji Tuhan akan digenapkan bagi saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan masuk. Kemudian kasih dari surga memenuhi. Yang berapa ada di musik sampai dari sini, ingat kita nyanyikan ini. Nanti yang di rumah pun akan turun nyanyi dan perjamuan suci. Kasih dari surga memenuhi.
dipanggil, dipilih sampai terpilih. Bagi mereka yang dipanggil untuk patuh, menurut akan firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ingat 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus sudah berkorban di Bukit Golgota, di Kalvari. Dan ayat ini akan dibacakan oleh Pak Abednego. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia dititikkan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, benar. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, benar. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Amin. Kasih dari memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Benar-benar membuat damai di haleluya. mengalir kasih dari tempat ini, Haleluya, haleluya. mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Tiba saatnya Bapa Surgawi yang sungguh baik dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang menjadi juru selamat kami, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Pada saat ini Tuhan, keluarga besar jemaat GPD Epapa Family Tree, pada tanggal 5 April minggu pertama kami akan melaksanakan selain ibadah, yaitu perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana Tuhan sebentar lagi akan dibagikan akan roti dan juga akan anggur cawan, dan semua ini ciptaan manusia. Tuhan jamah jadikan itu makanan minuman yang sesungguhnya yang akan kami nikmati untuk berjalan di muka bumi ini dengan segala kesukaran, kesulitan, kecemasan, ketakutan, dengan segala apapun percobaan, penyakit sekalipun. Tapi kami yakin kalau kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami akan mulai kekuatan di dalamnya. Kami akan mulai semangat, kepastian, keselamatan. Kami akan mulai pengampunan dosa, dan kami akan mulai kesembuhan, kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan bagikan ini kepada hamba Tuhan yang kami layani. Mari kita akan nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Salibnya
memperingati Tuhan. Oh Tuhan, bagaimana pengorbanan di kayu salib Tuhan. Oh ya Tuhan, sudah kami akan menghadapi perjamuan suci. Kiranya oh Tuhan, Kau berikan oh Tuhan berkat melalui perjamuan suci ini Tuhan. Kuduskan, Kau sucikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga menjadi berkat untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Kami hamba-Mu akan bagikan perjamuan suci ini melalui pelayan yang sudah siap melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan hari ini. Yang ada di gereja, terus keluarga besar jemaat GPD yang ada di rumah masing-masing, ikutlah perjamuan suci ini sebagaimana yang selalu kita lakukan di gereja. Mari sama-sama kita angkat roti yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah ini menjadi tubuh Kristus yang terpecah-pecah di bukit Golgota, di salib, di Kalvari, sehingga ada kekuatan yang kita makan sebentar ini menghadapi masalah, persoalan, tantangan, ujian, percobaan.
rintangan apapun juga, sehingga Tuhan beri kemenangan bagi kami semua. Juga akan cawan ini sebentar akan kami minum bersama-sama, maka kita akan diampuni dosa kami, baik yang besar maupun yang kecil. Kita disucikan, dipulihkan, bahkan penyakit disembuhkan. Mari jemaat, angkat dengan tangan kananmu lebih tinggi lagi dan dengarlah firman Tuhan. Demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan dengan percaya, dengan iman. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kemudian kita angkat cawan. Lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan minum dengan iman percaya. Maka mujizat terjadi, kesembuhan nilai terjadi, penyakit pun disembuhkan. Baik yang ada di gereja yang ada maupun yang di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum bersama-sama. Haleluya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Termasuk virus corona. Tuhan sembuhkan. Angkat penyakit ini. Penyakit apapun, kanker sekalipun sembuh. Dalam nama Yesus. Susah Tuhan liburkan. Percobaan Tuhan beri kemenangan. Masalah hidup, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis, Tuhan beri kemenangan. Yang beban berat Tuhan angkat, beri kelegaan. Dipulihkan hari ini, bukan besok, hari ini. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kami, cucu kami di bangku pendidikan, baik dari PAUD, TK, playgroup, SD, SMP, seterusnya, SMA, sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka. Mereka dari rumah masing-masing. Mereka juga belajar melalui online dari sekolah mereka masing-masing. Taruh dalam benak hati pikiran mereka roh pandai cerdas, jenius, dan roh hikmat dari Tuhan. Rajin tekun mandiri belajar, takut akan Tuhan, dengar-dengaran pada orang tuanya, supaya mereka berhasil beruntung. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kami merungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, siang dan malam. Kami bertindak hati-hati, teguh dan kuatkan kami. Kami tidak menyimpang ke kanan kiri. Kami tidak kecut tawar hati dengan keadaan apapun sekarang ini. Kami akan berhasil beruntung. Anak-anak kami, cucu kami, semua mereka berhasil beruntung dalam pendidikan mereka. Mereka naik kelas, berujian, ranking, juara kelas, juara umum, dapat beasiswa. Kalau Tuhan belum datang, sampai perguruan tinggi, dapat gelar sarjana. Itu kami yakin, karena kami keturunan yang diberkati Tuhan. Yesaya 65 ayat 21-25. Dan kami semua ada punya ganjaran orang yang rendah hati, takut akan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu janji Tuhan bagi kami. Sebab itu kami sebentar akan pulang dan mereka di rumah masing-masing. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Di perjalanan, di rumah, di mana saja, kenal 2-4, kenal pribadi, kenal umum, jauhkan kami sepanjang minggu dan seterusnya. Dari mara bahaya, kesukaran, kesulitan, bencana alam, gempa bumi, apapun yang akan mengancam, kesulitan, percobaan, sakit penyakit, bahkan kecelakaan, juga roh-roh kuasa kegelapan, setan, roh jahat, pengasal darah, bahkan roh setan, roh-roh pelajaran sesat, roh-roh yang akan melemahkan, bahkan segala musibah bencana, malapetaka, roh kematian sekalipun, dalam nama Yesus Kristus, singkirkan dari kami, halaukan itu, hancurkan dengan darah Yesus berkuasa. Dan Tuhan beri kemenangan, datang pada kemenangan. Amin. Percaya, datang pada percaya. Amin. Iman, datang pada iman. Amin. Mujizat, datang pada mujizat. Pertolongan, datang pertolongan. Dan berkat itu menyertai kami. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami terima hari ini, mulai hari ini. Dan Tuhan bawa kami semua di akhir zaman ini, di masa-masa menjelang akan terjadi kegenapan firman. Maka Tuhan bawa kami menuju gereja sempurna, di mana firman Tuhan katakan, semoga roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tidak bercacat pada waktu Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah ini, dan Tuhan dijaga mereka yang akan pulang ke rumah masing-masing. Tutup bungkus dengan darah Yesus, tibakan dengan selamat, sejahtera dari Tuhan. Kembalikan pada Jumat Agung untuk kami yang ada di rumah, pelayan song leader, sing dan tim musik, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ampuni semua kekurangan, kelemahan, kesalahan dosa kami. Dan sekarang sebelum kami tinggalkan tempat ini, mereka jemaat yang di rumah, angkat tanganmu dengan iman, percaya. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, dalam persekutuan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kami semua, mulai hari ini, siang ini, sampai Yesus datang kembali. Kami terangkat oleh Roh Kudus ke awan, nyongsong Yesus turun dari surga di angkasa. Dan selanjutnya kami bertemu Yesus, juru selamat kasih jiwa kami, penolong, dan memberikan kami akan surga mulia. Dan kemudian kami merintah 1000 tahun damai, selanjutnya di langit dan bumi baru, surga yang mulia. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak ya Terima kasih Roh Kudus. Kami tamatkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.